Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pelatihan terakhir. Masih ada sekitar 5 hari tersisa sebelum 3 tahun berlalu, perjalanan makam surgawi ini akan segera berakhir. Sun Er di samping tersenyum dan berbicara saat dia mempelajari ekspresi kontemplasi di wajah Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan desahan pelan saat mendengar ini. Dia tidak berharap 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Meskipun baru setengah tahun berlalu di dunia luar, mereka telah berlatih dengan sengit selama 3 tahun. Meskipun pelatihannya pahit dan membosankan, untungnya efeknya bagus secara tak terduga. Xiaoyan baru saja maju ke Douzun bintang 6 setelah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, dia telah mencapai puncak bintang Douzun 8. Menambahkan banyak teknik dan tato klannya, dia akan mampu melawan bahkan seorang elit bintang 9 Douzun. 3 tahun telah memungkinkan Xiaoyan mengalami transformasi drastis. Haha, sekarang juga waktunya untuk pergi. Waktu benar-benar cepat. Xiao Xuan di samping juga tertawa. Suaranya mengandung sedikit kesedihan. Makam surgawi mungkin memungkinkan dia untuk hidup dalam bentuk lain, tetapi itu juga membuatnya kesepian tanpa akhir. Dia seperti penjahat yang terperangkap di dunia yang hampa. Leluhur, akankah kamu masih terus eksis dengan cara ini di masa depan? Xiaoyan terdiam sesaat sebelum bertanya. Xiao Xuan mendesah pelan. Dia mengangguk dan menjawab, ini adalah harga untuk bertahan hidup dalam bentuk lain. Kita tidak bisa meninggalkan makam surgawi. Begitu kita keluar dari sini, kita akan langsung lenyap. Oleh karena itu, kita hanya bisa bertahan di dunia ini dengan cara ini dan menanggung kesepian. Mendengar kesedihan samar dalam kata-kata Xiao Xuan, hati Xiaoyan terasa sangat mengerikan. Xiaoyan dan Sun Er hanya tinggal di tempat ini selama 3 tahun, dan mereka merasa sulit untuk tinggal lebih lama. Namun Xiao Xuan telah terjebak di tempat ini ratusan atau bahkan ribuan kali lebih lama dari mereka. Apakah ada cara lain bagimu untuk dihidupkan kembali? Xiaoyan perlahan bertanya. Haha, aku sadar kamu adalah seorang alkemis. Beberapa pil obat tingkat tinggi memang bisa menghidupkan kembali seseorang di ambang kematian. Namun, saya adalah jiwa yang mati beberapa tahun yang lalu. Selain itu, jiwa ini tidak lengkap. Xiao Xuan tersenyum dan tampak berpikiran terbuka. Dia menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, anak kecil, jika kamu merasa tidak enak di hatimu, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menerobos ke kelas Doudi. Jika Anda bisa mencapai level itu, Anda mungkin memikirkan cara untuk membantu saya melarikan diri. Namun, tidak ada gunanya saat ini Anda memikirkan tentang alasan mengapa saya menanggung kesepian dan tetap di sini bukanlah karena saya ingin dihidupkan kembali. Sebagai gantinya, saya berharap bisa menurunkan kekuatan garis keturunan klan Xiao. Aku tidak ingin kekuatan garis keturunan klan Xiao dikuburkan di makam surgawi yang gelap ini bersamaku. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang berputar-putar di dalam hatinya. Dia sadar bahwa apa yang dikatakan Xiao Xuan itu benar. Bahkan jika Xiaoyan benar-benar memiliki metode untuk membebaskannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Leluhur, yakinlah. Saya pasti akan kembali ke makam surgawi lagi. Namun, saya akan berhasil menembus kelas Dou Sheng saat saya kembali lagi. Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun akan sangat sulit untuk mencapai kelas Dou Sheng, dia akan melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. A, B, C. Xiao Xuan tersenyum senang saat dia mempelajari wajah serius Xiaoyan. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya, dan cincin penyimpanan Xiaoyan bergetar. Sekelompok cahaya seukuran telapak tangan melayang keluar dan berhenti di depan Xiao Xuan.
Ini adalah... Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat benda yang melayang keluar. Dia bisa melihat sepotong batu giok seukuran kepalan tangan tergantung di klaster cahaya. Aura misterius samar-samar dipancarkan darinya. Ini adalah Ratu Serangga dari serangga pemakan kuno. Ratu Serangga ini juga telah mencapai level yang setara dengan kelas Ban Sheng manusia, tetapi saat ini sedang dalam hibernasi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menerobos dinding energi dengan mudah. Xiao Xuan tersenyum dan memberitahu mereka. Ratu Serangga kelas Ban Sheng. Wajah Xiao Yan berkedut saat mendengar kata-kata ini. Tangannya dengan cepat menjadi sedikit mati rasa. Itu benar-benar kasus orang bodoh yang tidak takut. Jika dia tahu bahwa benda ini begitu menakutkan, dia tidak akan mengambilnya karena penasaran. Pantas saja serangga pemakan kuno menjadi gila setelah kami keluar dari dinding kristal. Itu karena Xiao Yan geget telah membawa Ratu Serangga keluar. Sun Er dengan penasaran melirik objek giok dan tertawa. Jika Anda diizinkan untuk mengeluarkan benda ini dan dia terbangun, Ratu Serangga diam-diam akan memasuki tubuh Anda dan diam-diam melahap Do Qi Anda. Kecuali jika seorang elit Do Sheng campur tangan, tidak mungkin menemukannya di dalam tubuhmu. Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Keringat dingin segera muncul di dahi Xiao Yan ketika dia mendengar ini, dia sudah mengalami ini sekali. Meskipun saat ini dia bukan lagi masa lalunya, dia masih tidak ingin menyentuh hal-hal sialan ini. Untung leluhur memiliki mata yang tajam. Kalau tidak, aku akan berakhir dirugikan oleh Ratu Serangga pemakan sialan ini. Xiao Yan berbicara dengan rasa takut yang berlama-lama di dalam hatinya. Haha, Ratu Serangga ini memang merepotkan. Namun, itu adalah bahan terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno. Xiao Xuan tersenyum. Dia mulai menjelaskan saat melihat mata Xiao Yan yang tidak yakin. Kain kaisar serangga kuno adalah semacam skill pertahanan khusus. Setelah penyempurnaan, itu akan bisa menjadi bentuk baju besi yang menutupi tubuh seseorang. Benda ini paling populer pada zaman kuno. Berdasarkan ekspektasi saya, jika serangga ini digunakan untuk memperbaiki kain kaisar serangga kuno, ia kemungkinan akan mampu menahan serangan oleh elit Ban Sheng tanpa dihancurkan. Oh! Mata Xiao Yan berbinar ketika dia mendengar bahwa hal sederhana ini benar-benar dapat menahan serangan seorang elit Ban Sheng. Tubuhnya sudah memiliki armor kuno naga Phoenix. Jika kain kaisar serangga kuno ini ditambahkan ke dalamnya, dia seharusnya dapat mempertahankan hidup kecilnya bahkan jika dia harus menanggung pukulan dari elit Do Sheng, kan? Anda bisa yakin. Serahkan kehalusan hal ini padaku. Aku akan menyerahkan kain kaisar serangga kuno kepadamu sebelum kamu pergi. Xiao Xuan tersenyum dan berkata, saat ini Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk melakukan hal lain. Benda apa? Xiao Yan bertanya dengan kaget. Untuk menghabisi 2 anggota klan Hun. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, seseorang tidak bisa melupakannya begitu saja, bukan? Seorang anggota klan Xiao tidak murah hati. Xiao Xuan berbicara dengan senyum tipis. Hunya dan Hun Li, ya, mata Xiao Yan menyusut setelah mendengarkan leluhurnya. Dia menjawab, bagaimana saya bisa melupakan keduanya? Namun, hanya saja saya tidak tahu kemana mereka bersembunyi saat ini. Kekuatan Xiao Yan saat ini telah melonjak. Jika dia menghadapi Hunya dan Hun Li, dia akan bisa menghabisi mereka berdua tanpa harus memanggil wayang langit. Satu-satunya individu yang hidup di makam surgawi adalah beberapa dari mereka. Tempat ini penuh dengan bahaya. Bahkan jika keduanya mati di tempat ini, sepertinya tidak akan ada yang tahu. Itu benar-benar lokasi terbaik untuk pembunuhan. Selama mereka masih di makam surgawi, mereka tidak akan bisa lepas dari indraku. Xiao Xuan menyeringai sedikit. Dia dengan lembut melambaikan tangannya.
ruang di depannya berfluktuasi saat garis retakan perlahan terbentuk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin yang pekat. Dia tidak mengatakan apapun saat dia melangkah ke depan dan memasuki celah spasial. Sun Er mengikuti dari belakang. Xiao Xuan tersenyum saat melihat mereka berdua lenyap ke dalam celah spasial. Ini bisa dianggap sebagai pelatihan terakhir Xiao Yan sebelum pergi. Kabut energi samar berlama-lama di udara tanah tak berujung ini. Badan energi kadang-kadang akan lewat. Mereka sangat diam, tampak seperti hantu. Sosok yang mengenakan baju besi perak duduk di udara di atas reruntuhan batu yang berantakan. Energi yang kuat menyebar dari tubuhnya. Jelas, sosok ini adalah tubuh energi yang telah mencapai tingkat bintang 9. Pada saat ini, mata tubuh energi ini dengan hati-hati menyapu area di bawahnya. Meskipun tidak ada satu orang pun yang hadir, instingnya yang bertahun-tahun menyebabkan dia merasakan sedikit bahaya. Tubuh energi terfokus untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Tetapi tubuh energi bintang 9 ini baru saja rileks ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Dua rantai hitam menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat. Mereka diiringi dengan suara dering saat mereka dengan cepat menembus tubuh energi ini. Selanjutnya, sosok hitam muncul di ruang kosong dalam sekejap dan meraih inti energi bintang 9. Badan energi ini memiliki energi yang besar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sedikit pun. Sosok hitam itu secara acak memasukkan inti energi ke cincin penyimpanannya. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah muda yang mengerikan. Itu mengejutkan Hunya dari saat itu. Ada cukup banyak tubuh energi yang kuat di bagian terdalam dari makam surgawi. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Yang terbaik adalah menjauh darinya. Sosok lain muncul segera setelah itu. Wajah yang ditutupi bekas luka menakutkan menampakkan dirinya sebagai Hun Li. HMPH, tak disangka ada ahli dari klan Xiao di makam surgawi ini. Si brengsek Xiao Yan itu benar-benar beruntung. Mata Hun Ya tampak teduh. Dia melanjutkan dengan suara yang padat, kami akan segera meninggalkan makam surgawi. Ingatlah untuk menggunakan token giok spasial untuk pergi begitu kita keluar. Jika ada berita yang menyebar, klan Gu pasti akan menahan kita. Adapun Xiao Yan, HMPH, begitu kita memiliki kesempatan di masa depan, saya secara alami akan memimpin beberapa orang untuk menghilangkan pavilion bintang jatuh bersamanya. Hun Li perlahan mengangguk. Hasrat membunuh yang kaya memenuhi kedua matanya. Mereka telah ditundukkan oleh Xiao Yan sejak mereka memasuki makam surgawi. Bagaimana dua orang yang sombong ini menerima hasil ini? Tidak perlu menunggu waktu berikutnya. Bukankah lebih mudah untuk menyelesaikan masalah sekarang? Kalian berdua, bukankah aku benar? Namun, riak misterius tiba-tiba muncul saat Hun Li mengangguk. Tawa lembut perlahan menyebar saat dua sosok melangkah ke ruang kosong. Mereka muncul dengan wajah tersenyum sementara Hunya dan Hun Li tampak murung. Di sini tertulis Dou Sheng, tetapi beberapa paragraf sebelumnya berbicara tentang menerobos ke kelas Dou di sebelum dia bisa melakukan apapun untuk membantu di sini. Benar tetapi dia tidak bisa mengatakan, saya akan menerobos ke kelas Dou di ketika tidak ada Dou di selama lebih dari 1000 tahun. Begitu. Bisakah kita menambahkan setidaknya kode untuk memberitahu pembaca bahwa dia akan berusaha lebih? Saat ini, sepertinya aneh menyebut Dou Di dan kemudian hanya mengatakan dia akan datang sebagai Dou Sheng. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.